Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustazah, apa kabarnya semua nak? Baiklah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Sebelum kita lanjutkan, antum persilahkan berdoa di tempat antum masing-masing ya. Oke, baik. Selanjutnya, apakah antum sudah siap semua? Temannya sudah hadir semua nak dalam kelompok nak? Oke, baiklah anak-anak Ustazah. Sebelum kita lanjutkan pelajaran, antum sebenarnya sudah mempelajari pelajaran tentang proses metabolisme pada makhluk hidup ya. Nah, salah satu proses metabolisme pada makhluk hidup ya pada tumbuhan khususnya adalah proses fotosintesis ya. Nah, untuk kegiatan kita pada kali ini kita akan melihat proses fotosintesis itu. Jadi dengan belajar fotosintesis pada kesempatan ini, tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah antum mampu nanti untuk menganalisis apa saja faktor yang mempengaruhi kecepatan laju proses fotosintesis pada tumbuhan. Ya, untuk mencapai tujuan itu, maka kita harus bisa memahami faktor yang mempengaruhi laju fotosintesis, percobaan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut, gitu ya. Kemudian melaksanakan percobaan yang untuk melihat faktor-faktor pengaruh fotosintesis tersebut, membuktikan percobaan ingin haus pada kesempatan kali ini. Bisa dipahami ya, ya tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Baiklah, kalau begitu saya ingin bertanya, kira-kira menurut pendapat antum, apakah bunga matahari membutuhkan sinar matahari? Bagaimana keadaannya jika matahari tidak ada untuk tumbuhan? Nah, baiklah kalau begitu, maka kita akan membuktikan sekarang gitu ya, apakah proses fotosintesis yang akan antum praktekkan pada kesempatan kali ini, yaitu tentang percobaan ingin haus, itu akan menghasilkan oksigen ya dalam prosesnya. Silahkan alat-alat dan apanya sudah antum sediakan, LKPD sudah ada di tangan antum masing-masing. Ustazah persilakan antum untuk melaksanakan. Antum sudah berada pada kelompok masing-masing ya. Silakan dilaksanakan proses penyelidikan terhadap proses fotosintesis, apakah menghasilkan oksigen atau tidak. Masukkan tanaman ke dalam botol aqua. Hidria. Mau ke sini, mau dekat ke sini. Yang mana kita harus mengawal aja dulu. Itu di Google atau di Zoom yang hari Selasa depan. Ya. Nah, pada hari ini kita akan mempresentasikan hasil percobaan yang sudah antum lakukan kemarin tentang percobaan ingin haus ya. Percobaan ingin haus ya. Kemarin antum sudah bereksperimen dengan tujuan supaya kita bisa nanti membuktikan ya apakah proses fotosintesis itu menghasilkan oksigen atau tidak gitu ya. Langkah-langkah yang kami lakukan yang pertama adalah siapkan semua alat dan bahan. Sedangkan untuk hasil percobaan kami adalah yang pertama, jadi kesimpulannya hidrilla yang diletakkan di tempat teduh membuat nyala bara lebih terang daripada nyala bara api yang terkena cahaya matahari dan di tempat teduh. Kita aplaus untuk kelompok 1 ya atas apa yang sudah dilakukan dan atas tampilannya. Kemudian kita lanjutkan pada kelompok berikutnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustazah dan teman-teman bahagia. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian fotosintesis. Lalu diisi air hingga penuh dan tidak ada celah. Mari kita saksikan video berikut. Dan di situ terlihat bahwa bara api yang Selanjutnya, saya persilakan kepada Saudari Rima untuk menyampaikan materi yang selanjutnya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang hasil pengamatan dari percobaan ingin host kemarin, yaitu terdapatnya oksigen.
Dalam percobaan kemarin, terdapatnya oksigen di bagian tumbuhan hidrilanya, seperti gelembung-gelembung udara. Cara membuktikannya yaitu dengan menggunakan uji nyala. Semakin rapat air pada botol, maka semakin banyaklah O2 terdapat pada hidrilla tersebut. Kedua, cahaya matahari dan suhu. Intensitas cahaya matahari sangatlah mempengaruhi. Namun, karena kemarin kita melakukan percobaannya di dalam ruangan, dan itu juga mempengaruhi sebenarnya, tapi karena cuaca, jadi terpaksa harus dalam ruangan melakukannya. Kadar CO2. Kadar CO2 itu sangatlah mempengaruhi cepat atau tidaknya proses fotosintesis. Dalam percobaan kemarin, apabila botol tersebut diisi dengan tidak penuh atau masih terdapat rongga-rongga di dalam botol tersebut, maka oksigen yang dihasilkan dari botol tersebut akan sedikit dan tidak akan bisa dilakukan uji nyala. Selanjutnya, kesimpulan dari hasil Selanjutnya, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Jihan. Kepada Saudari Jihan dipersilakan. Jadi, dalam percobaan Ingenhousz terdapat ada 3 variabel. Yang pertama adalah variabel bebas, kedua variabel terikat, dan ketiga variabel kontrol. Variabel bebas ini kita tuh tidak ada mengatur suhu, udara, dan selainnya. Kalau variabel kontrol itu tuh kita kontrol kayak gimana letaknya di tempat gelap atau di mana-mana. Nah, dari hasil variabel bebas ini menghasilkan variabel terikat, karena variabel terikat ini akibat dari variabel bebas dan jumlah gelembung dari variabel terikat ini semakin banyak. Selanjutnya, kesimpulan dari hasil presentasi kami yang akan disampaikan oleh Saudari Wani. Kepada Saudari Wani, disilakan. Baiklah, berdasarkan percobaan praktikum fotosintesis, yaitu tepatnya uji Ingenhousz yang kita laksanakan pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 kemarin, dapat ditarik kesimpulan bahwa fotosintesis itu adalah peristiwa penyusunan senyawa karbon organik, yaitu berupa glukosa, dari senyawa karbon anorganik, yaitu berupa CO2 atau karbon dioksida, dan juga air dengan bantuan energi cahaya matahari. Reaksi dari fotosintesis itu adalah 6 CO2 ditambah 6 H2O dibantu dengan fotosintesis, dibantu dengan cahaya matahari dan juga klorofil, menghasilkan C6H12O6 atau glukosa ditambah 6 O2 oksigen. Fotosintesis ini hanya dapat dilakukan oleh tumbuhan tertentu, yaitu seperti tumbuhan fotoautotrof, yang mana tumbuhan ini adalah tumbuhan yang bisa membuat makanan sendiri melalui bantuan cahaya matahari, karena memiliki pigmen fotosintesis. Fotosintesis ini memiliki 2 tahapan, yaitu reaksi terang dan juga reaksi gelap. Reaksi gelap pada fotosintesis disebut dengan uji Sachs atau siklus Calvin, di mana dia terjadi di stroma. Dan dia ada 3 tahapan, yaitu fiksasi CO2, reduksi, dan juga regenerasi. Sedangkan yang kedua adalah reaksi terang. Reaksi terang inilah yang terjadi di grana, yang biasa kita kenal dengan reaksi Hill atau reaksi Ingenhousz. Reaksi inilah yang kita bahas pada percobaan-percobaan sebelumnya. Lalu, faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis itu ada 2, yaitu faktor eksternal dan juga internal. Faktor eksternal itu ada air, suhu, cahaya matahari. Sedangkan faktor internal itu ada faktor genetik dan juga klorofil. Lalu selanjutnya itu ada variabel yang dihasilkan dari percobaan, yaitu variabel bebas, terikat, dan kontrol. Variabel bebas itu adalah variabel yang tidak ditentukan jumlah takarannya, atau maksudnya berbeda dalam setiap botol misalnya. Lalu variabel terikat, dia adalah variabel akibat dari variabel bebas, yaitu akibat dari berbedanya
Jumlah air yang digunakan akan mempengaruhi ketika di variabel terikat. Sedangkan di variabel kontrol, dia adalah variabel yang ditata dengan selanjutnya adalah hasil dari percobaan. Jadi hasil dari percobaan kami adalah bahwa uji Ingenhousz ini membuktikan bahwa adanya oksigen yang dihasilkan dalam proses fotosintesis dengan cara mendekatkan bara api sudah mulai padam ke mulut botol, di mana api yang awalnya mulai padam menjadi bertahan atau tidak mati, dan ketika dijauhkan dari mulut botol, api pun mati. Ini membuktikan bahwa uji Ingenhousz ini menghasilkan oksigen, yang mana oksigen inilah yang dihasilkan dan dibutuhkan oleh manusia dan hewan untuk respirasi. Selanjutnya sesi tanya jawab. Kepada kelompok yang ingin bertanya, kami persilahkan dan kami hanya membatasi 1 pertanyaan saja. Apakah dari teman-teman kami ingin bertanya? Kelompok 2 ingin bertanya. Kepada kelompok 2 dipersilahkan. Apakah di reaksi Ingenhousz ini terjadinya fotolisis? Baiklah, terima kasih kepada kelompok telah bertanya. Pada reaksi fotosintesis, menggunakan uji Ingenhousz ini membuktikan bahwa adanya oksigen. Sebelum adanya oksigen tersebut, terjadi fotolisis H2O, yaitu fotolisis air, di mana H2O itu dipecah menjadi 2H+ dan setengah O2. Nah, inilah yang membuktikan bahwa di uji Ingenhousz ini dipecah H2O atau air. Apakah saudara sudah puas dengan jawaban kelompok kami? Terima kasih atas penjelasannya dari kelompok 4. Kami sudah puas. Sebelum presentasi diakhiri, kami kelompok 4 ingin menyampaikan terima kasih atas atensi teman-teman selama kami presentasi. Sekian presentasi kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kekurangan, kami minta maaf, dan jika ada kelebihannya tidak usah dikembalikan karena kami adalah kelompok yang ikhlas. Syukron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih banyak atas partisipasi antum yang luar biasa ya dalam percobaan ini. Ustazah hargai itu ya, mudah-mudahan memberikan kebaikan untuk kita bersama. Oke nak, Ustazah silakan antum untuk live dari grup ya, dari Ustazah. Demikian saja. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.